Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Anissa Fitri Ciranto dengan NPM 210108446 dan Mumtazul Huda Madanas dengan NPM 210104111. Di sini kami akan mempresentasikan analisis pengaruh latar belakang pendidikan terhadap rekrutmen karyawan pada Bank Syariah Indonesia Antar Cabang Kedaton Bandar Lampung. Yang pertama, alasan tertarik bekerja di perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti tidak mengandung riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah mengamanahkan untuk menjalankan fungsi sosial seperti lembaga Baitul Mal, menerima zakat, infak, sedekah, dan lain-lain, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Pendapat mengenai bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional yaitu melakukan kesepakatan dan kegiatan berdasarkan hukum formil negara pada lembaga internasional dan nasional. Dengan sistem operasional yang ada, bank konvensional memberlakukan penerapan suku bunga. Lalu selanjutnya bank syariah, yaitu menjalankan segala kegiatan dan kesepakatan sesuai pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Dengan sistem operasional ini tidak menetapkan bunga dalam transaksinya, karena dalam Islam itu termasuk riba. Lanjut, apakah jenjang pendidikan sangat berpengaruh? Jadi di dalam perbankan syariah untuk jenjang pendidikan D3, S1, S2 tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Bank Syariah Indonesia menerima jenjang dari D3, S1, dan S2. Tidak dibedakan kecuali jika ingin menaiki posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Untuk D3 biasanya berada di posisi staf, sedangkan untuk S1 dan S2 berada di atas posisi staf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, persilakan. Selanjutnya ada keadaan Bank Syariah saat ini. Bank Syariah mengalami kemajuan, yaitu seperti menciptakan suatu sinergi dengan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger. Perbankan syariah juga sebagai alternatif jasa keuangan karena lebih transparan, lebih berpihak kepada publik, sehingga masyarakat sudah melirik perbankan syariah karena cukup kompetitif. Selanjutnya ada proses rekrutmen Bank Syariah Indonesia. Yang pertama ada seleksi administrasi, yaitu dengan cara mengisi berkas-berkas, lalu hasilnya akan diterima oleh customer service. Yang kedua ada walk-in interview. Yang ketiga ada ujian tertulis atau psikotes. Yang keempat, setelah lolos semua tahap akan diadakan orientasi jabatan dan penempatan karyawan. Selanjutnya ada keistimewaan Bank Syariah Indonesia itu sendiri. BSI atau Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger dari 3 bank milik negara, yaitu Mandiri Syariah, yang kedua BRI Syariah, yang ketiga BNI Syariah. Penggabungan ketiga bank tersebut diharapkan adanya bank yang besar dan kuat serta efisien, ditambah dalam menghadapi integrasi masyarakat ekonomi syariah Asia dalam sektor keuangan 2020. Selanjutnya itu lampiran dokumentasi kunjungan kelompok 9 ke Bank Syariah Indonesia bersama Ibu Dina Farisa Hayati sebagai staf manajer Kedaton Bandar Lampung. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.